salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum belajar dalam hati. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, saya absen dulu ya. Lihat dulu teman tadi samping kiri kanan ada berapa orang yang tidak hadir? Berapa? Dua ya? Oh ya. Kenapa ini teman tak sakit ki? Surat izinnya ini ya. Oke. Jadi kita doakan bersama mudah-mudahan beliau cepat lekas pulih kembali dan bergabung bersama kita. Baik, anak-anak sekalian, setelah di absen, mari kita sama-sama dulu berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Ini selesai. Bersama-sama ya. Kita berdiri dulu. Tiga. Baik, anak-anak sekalian, pekan lalu kita pelajari bersama tentang hari kiamat ya. Yang siapa yang masih ingat apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari akhir. Ya, betul sekali. Hari akhir. Akhir dari hari, tidak ada lagi esok harinya ya. Bisa juga dikatakan hari kehancuran ya, kiamat, betul sekali. Nah, itu pembelajaran kita yang lalu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita seorang siswa itu bertambah keyakinannya ya, keimanannya tentang hari kiamat. Setelah bertambah dengan keyakinannya, siswa diharapkan mengerjakan amal ibadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal ketika di akhirat nanti. Karena kalau kita sudah yakin, maka otomatis kita akan menjauhi larangan Allah dan senantiasa mengerjakan perintah Allah. Pokoknya bagaimana kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kematian itu sendiri. Dan ya, hari ya. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru akan menampilkan materi
di atas ini tentang kiamat ya. Ada berapa macam kiamat? Ada? Dua. Ada 2 macam. Cool. Kiamat apa itu? Kiamat besar dan kiamat Kecil. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil adalah ya kiamat sugro atau kecil adalah bagian dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Contohnya yaitu gempa bumi, banjir, ya longsor, bencana alam, ya. Kemudian kiamat besar. Kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Dan ini menjadi akhir dari segala cerita kita di dunia. Nah, kapan itu terjadi? Ada tanda-tandanya. Ya, ketika maksiat merajalela, orang-orang beriman semakin sedikit, maka tidak ada lagi di muka bumi ini, maka itu sebagai tanda besar kiamat akan terjadi. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, ya, Imam Mahdi itu merupakan tanda-tanda kiamat besar. Baik, ada ayat yang firman Allah tentang hari kiamat, yaitu dalam surah Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah sendiri itu artinya adalah hari kiamat. Jadi nama lain selain kiamat adalah Al-Qari'ah. Allah bertanya, apakah itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ada itu serangga ya. Serangga laron yang tiup angin dia berterbangan ya. Seperti itulah manusia ketika di hari kiamat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush ya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Bayangkan, gunung itu seperti kapas yang berhamburan. Nanti kita bisa bayangkan bagaimana intinya pada saat itu ya. Seluruh isi bumi itu keluar. Bisa dibayangkan. Nah, di sini ada video. Coba kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan terjemahan dan tafsir ringkas dari surah Al-Qari'ah dalam Al-Quran. Surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101 dalam Al-Quran, terdiri dari 11 ayat. Surah ini termasuk dalam kelompok surah Makkiyah dan berisi gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat serta perbedaan nasib manusia berdasarkan amal perbuatannya. Berikut adalah kandungan utama dari surah Al-Qari'ah. Mari kita dengarkan terjemahan dan tafsir ringkas dari surah Al-Qari'ah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ayat ke-1 Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata Al-Qari'ah, yaitu salah satu nama hari kiamat seperti Al-Haqqah, As-Sahman, At-Tamar, dan Al-Ghoshiyah. Hari kiamat itu juga disebut Al-Qari'ah karena ia menggetarkan hati setiap orang akibat kedahsyatannya. Kata Al-Qari'ah juga digunakan untuk menyebut suatu bencana hebat. Ayat kedua, apakah Al-Qari'ah itu?
Dalam ayat ini Allah mengulang kata Al-Qari'ah dalam bentuk pertanyaan untuk meminta perhatian agar manusia memahami karena dahsyatnya kejadian hari kiamat dan huru-hara yang membuat hati kecut sehingga sulit menggambarkannya dengan tepat dan sulit mengetahui dengan sebenarnya. Ayat ketiga. Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Allah mengulangi kata Al-Qari'ah itu adalah untuk menggambarkan kedahsyatan hari kiamat itu seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang dapat apa yang akan dikerjakan. Dan untuk apa mereka dikumpulkan di sana, kondisi ini tidak ubahnya seperti aneh-aneh yang tidak berketentuan arahnya. Ayat kelima. Welcome to New Richmond. The Bluetooth device is ready to pair. Baik, anak-anak sekalian, kita telah menyaksikan kiamat di video tadi. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengajak bagaimana kita membayangkan keadaan ketika hari kiamat itu. Ya. Ketika tiupnya trompet sangkakala yang pertama, yaitu hari kehancuran, ya, hari kehancuran bumi serta isinya dan seluruh alam semesta. Dan ditiupnya trompet sangkakala yang kedua, yaitu hari di mana dibangkitkannya seluruh manusia, ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, ya, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ada yaumul ba'ats dan yaumul mahsyar. Nah, Bapak ingin membagi kelompok, ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kita akan mencari dalil-dalil hikmah-hikmah dari video tadi di internet, ya, menggunakan smartphone masing-masing. Jadi silakan berdiskusi, merangkum, ya, membuat suatu kesimpulan pada masing-masing kelompok, dan nanti kita akan presentasikan, ya. Silakan kita bisa ambil referensi dari mana saja, Google, ya, YouTube atau media-media sosial lainnya. Silakan untuk berdiskusi bersama. Ya, silakan berdayakan smartphone-nya. Kita mencari dalil-dalil mengenai hari kiamat itu dan apa hikmah-hikmah dari ya. Jadi banyak yang ada di YouTube, bisa kita buka, bisa kita baca dan simak bersama. Tiga. Baik, waktunya sudah 30 menit. Nah, baik, kita minta dulu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pembahasannya, ya. Siapa yang baca, ya? Silakan, apa yang kita dapat di internet? Sebutkan 10 tanda-tanda hari kiamat besar. Oh, tanda-tanda kiamat besar, ya? Nah, apa itu? 1. Matahari terbit dari barat. 2. Keluarnya Imam Mahdi. 3. Munculnya Dajjal. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 6. Menyebarnya Ad-Dukhan. 7. Munculnya hewan yang dapat berbicara. 8. Tertiupnya trompet sangkakala. 9. Adanya fitnah Dajjal. 10. Hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Baik, ya, untuk tadi tanda kiamat besar, ya, yang dicarikan, yang di hasil kerja dari teman kita kelompok 2. Mereka memilih tema tanda-tanda kiamat besar,
Ya, di antaranya tadi itu berurutan ya dari yang pertama sampai terakhir. Yaitu yang pertama adalah Matahari terbit dari Nah, barat. matahari. Ketika matahari sudah terbit dari barat, wah, itu sudah tandanya hari kiamat sudah terjadi ya. Terjadi nih. Dan disitulah batas tidak diterimanya lagi taubat. Iya ya. Kemudian tadi dibacakan yang kedua, Keluarnya Imam nah, Mahdi. keluar ya. Imam Mahdi muncul dan diwaiat oleh umat Islam dan menjadi khalifah ya. Kemudian munculnya Dajjal. Nah, muncul Dajjal. Nah, ini nih musuhnya Imam Mahdi ya. Ini Dajjal. Kemudian Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Turunnya Nabi turunnya Isa. Nabi Isa. Nah, Nabi Isa turun ya. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit dan turun nanti di akhir zaman di hari kiamat untuk membantu kaum muslimin memerangi Dajjal. Dan seterusnya sampai tanda kiamat ke-10. Nah, ada pertanyaan di kelompok yang lain? Nah, tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, kita berpindah ke kelompok 3 ya. Apa yang kalian temukan? Ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat ya. Ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat. Apa saja itu di antaranya? Ayat 18, Al-Insyiqaq 84 surah ayat 1 sampai 5, Al-Qur'an 25 surah ayat 25, Surah ke-25. ayat 25, Ar-Rahman surah 55 ayat 27, Ya. Al-Baqarah surah 69 ayat 15 sampai 18, Yunus surah ke-10 ayat 46, Ya. An-Nahl An-Nahl. ayat ke-89, Hah? Al-Baqarah ayat ke-254, Al-Zalzalah ayat ke-1 sampai 8. Banyak sekali ayat-ayat yang teman kalian dapat ya, yang membahas tentang hari kiamat ya. Bisa mungkin dibacakan satu ayat yang menggambarkan hari kiamat itu. Ya. Bisa mungkin dibacakan satu artinya di situ yang menggambarkan, sehingga yang lain, kelompok yang lain mendengarkan. Ayat 37. Iya. Maka apabila langit terbelah lalu warnanya menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, terjadilah kegelisahan yang hebat. Ya. Ya. Jadi bisa kita bawa, bayangkan ketika kiamat terjadi itu langit terbelah, ya. Seperti diperumpamakan di situ, ya, berwarna apa? Merah mawar. Iya. Dan bintang-bintang di langit yang ada, planet-planet yang ada itu akan hancur lebur ya. Dan langit terbelah seakan-akan itu ya digambarkan warnanya merah mawar. Bisa dibayangkan ya. Itulah hari yang pasti akan terjadi. Ada yang ingin bertanya tentang hasil kerja kelompok 3? Sudah jelas semua ya? Kita beri aplaus dulu kelompok 3. Baik, kalau begitu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kita menambah keyakinan tentang hari kiamat itu yang pasti akan terjadi. Ya. Dan tentunya kita akan mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya, ya. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Iya. Oke, baik, mungkin ada tambahan tugas dari Pak Guru. Silakan dikerja di rumahnya masing-masing. Kalian
coba membuat satu karya, ya, poster atau video tentang gambaran hari kiamat, ya. Nanti kita akan presentasikan pekan depan, ya. Dan tugas ini bisa kita kerjakan di pakai aplikasi Canva atau aplikasi pembuat video, ya, banyak. Ya, banyak itu. Bisa juga di Canva. Bisa video atau poster. Bisa, ya? Bisa. Dan kita akan bahas bersama karya-karyanya masing-masing, ya. Baik, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.